Oke, halo halo. Suaraku kedengeran nggak ya? Kalau suaraku aman, mungkin boleh kasih di komen mungkin kalau ada. Bentar ini. Aman ya? Oke, thank you. Oke, em, selain untuk join mungkin ya ada yang masih itu kan. Karena aku ngeliat di sini beberapa yang mostly yang daftar itu em, ke webinar ini itu pegawai swasta, istilahnya karyawan ya, mostly Risa ya tentunya gitu ya. Jadi kayaknya sih masih pada OTW mungkin ya. Jadi nggak apa-apa kita mulai aja. Oke, sebelum itu mau nyapa dulu teman-teman di sini. Halo, selamat malam semuanya. Em, Selamat datang di webinar Toko Kripto. Udah lama banget Toko Kripto nggak ngadain webinar sendiri ya. Ini kayaknya baru pertama lagi nih setelah sekian lama. Kali ini kita mau bahasnya self healing financial gitu ya, di mana kita mau ngobrol santai tapi impactful juga gitu ya soal kehidupan gitu kan, karir dan pastinya juga uang. Nah, tapi sebelum mulai ini aku juga mau perkenalan diri dulu ya. Halo, nama aku Ayu, aku dari tim Toko Kripto. Em, dan sebelum kita mulai juga kayaknya enaknya kita pemanasan dulu kali ya. Pengen tanya sedikit nih. Coba jujur deh sama teman-teman di sini. Siapa yang pernah ngerasa eh, gajiannya ini cuma numpang lewat doang? Aku yakin kayaknya mostly teman-teman di sini mungkin merasakan hal yang sama gitu ya. Atau mungkin ada yang pernah belanjanya tuh impulsif banget gitu ya. Terus kayak udah ada niatan besok aku akan hemat. Tapi ternyata besoknya check out lagi dan lagi gitu ya. Jadi balik lagi ke habit yang lama dan ke situ lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya iya, berarti kalian ini nggak sendirian. Kenapa? Karena em, faktanya banyak orang yang secara finansial itu memang kelihatannya kayak oke kok, aku nggak apa-apa. Tapi ternyata di dalam hatinya itu penuh dengan kekhawatiran gitu ya. Sama seperti saya juga gitu kan. Nah, makanya hari ini kita mau ngobrol santai, tapi nanti ini nendang banget dan daging ya gitu ya isinya. Soalnya kita akan bahas pertama gimana caranya biar uang ini nggak bikin kita stres banget gitu ya. Terus kedua juga cara quick planning untuk cash flow dan budgeting karena nanti juga teman-teman di sini semua akan dapat kayak template apa namanya budgetingnya yang dibikinin langsung sama kayak Kak Rayman ya. Nanti aku share juga di email. Terus juga gimana ngatasin guilt spending mungkin buat teman-teman di sini yang suka self reward ya kayak aku juga mungkin ya ini juga akan cocok mungkin ya untuk bisa mendapatkan sedikit ilham gitu ya untuk kita semua. Dan yang terakhir itu adalah tips investasi kecil-kecilan bahkan bisa dimulai dari Rp1.600 aja ternyata udah bisa gitu ya. Nah jadi em, teman-teman di sini siap nggak nih untuk healing bareng sama toko kripto, karena kali ini kita healingnya tuh bukan ke Bali ya, mungkin kalau ke Bali itu nanti bisa barengan lah sama acaranya Koinvest Asia karena kebetulan toko kripto juga ada beach house di sana nanti di tanggal 22 Agustus 2025 ya di Koinvest Asia 2025 ini di Bali. Tapi untuk kali ini kayaknya kita healingnya healing financial dulu aja deh ya sebelum ke Bali gitu kan. Nah, oke, tapi sebelum itu aku juga mau info kalau kita akan ada bagi-bagi 500.000 dalam bentuk TKO untuk 5 orang pertama yang nanti pertanyaannya itu terjawab sama Kak Rayman ya gitu. Jadi format untuk bertanyanya itu gampang banget kok. Kalian itu bisa cuman tinggal tadi ya apa namanya ke kolom Q&A terus nanti langsung bertanya dengan formatnya itu UID toko kripto, atau kalau yang memang belum punya akun toko kripto nggak apa-apa bisa emailnya aja underscore pertanyaannya gitu ya. Jadi ini biar bisa kita gampang juga untuk track pemenangnya gitu. Jadi mohon untuk pakai format ini. Nanti kita akan pilih 5 pertanyaan pertama yang akan kita jawab gitu. Nah, kalian juga bisa langsung tanyanya langsung dari pas Kareman ini nanti akan mulai sesinya ya gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak harus nunggu di akhir kok. Kalian bisa langsung cicil pertanyaan kalian gitu ya dari sekarang-sekarang. Oke, mungkin dari tadi aku banyak ngomong banget, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mau sambut narasumber kita, Kak Rayman
Arianto yang merupakan seorang certified financial planner ya gitu. Dan ini tuh Kak Raymond tuh aktif banget di kontennya tuh di TikTok deh. Kalau nggak salah kalau aku lihat ya TikTok sama Instagram gitu. Dan isinya tuh daging semua juga. Cara ngejelasinnya itu juga enak banget, gampang gitu untuk diserap gitu. Karena aku juga follow nih Kak Raymond ya gitu. Jadi kita bakal minta Kak Raymond nih untuk ngebongkar rahasia healing financial biar hidup kita bisa lebih tenang dan terarah gitu ya. Nanti kita minta langsung advice-nya dari Kak Rayman. Halo Kak Rayman, apa kabar? Halo Ayu dan teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam Kak. Oke, terima kasih banget udah join Kak. Ini kayaknya juga webinar pertama, terusnya juga pertama kali kayaknya event bareng sama Kak Rayman ya gitu. Semoga Mm-mm. kedepannya juga bisa ada webinar series lainnya gitu ya sama Kak Rayman. Oke, Kak Rayman boleh dong sekarang bisa dipersilahkan untuk perkenalan dan juga mungkin bisa langsung sharing session aja kali ya sama teman-teman di sini. Oke, thank you Ayu dan thank you untuk introduction-nya. Jadi salam kenal teman-teman, aku Raymond. Terima kasih udah hadir di webinar malam hari ini ya. Berarti kalian semua yang hadir di saat ini itu benar-benar pengen belajar. Thank you banget dan semoga banget aku bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah gitu ya supaya teman-teman semua bisa dapat insight-nya ya dan juga semoga bermanfaat nih semua yang akan aku sampaikan di malam hari ini gitu. Nah, mungkin kan kalau toko kripto itu identiknya dengan kripto ya. Ya, aku tahu pasti di sini semua teman-teman juga udah pada invest kripto ya harusnya. Tapi balik lagi teman-teman, aku selalu punya mindset kalau kita itu harus mulainya dari pengelolaan keuangan dulu ya sebelum kita ke investasi termasuk kripto. Apalagi buat teman-teman di sini yang mungkin perjalanannya itu nggak step by step, maksudnya adalah nggak mulai dari instrumen-instrumen yang rendah risiko dulu, tapi eh, ketika pertama kali invest langsung ke kripto itu bisa dipastikan itu pasti akan sangat-sangat mendebarkan gitu ya, karena risikonya langsung dari tidak investasi terus tiba-tiba langsung ke instrumen yang risikonya tinggi gitu. Nah, tapi meskipun kita invest di instrumen yang risikonya tinggi, seperti cryptocurrency gitu ya, tapi kalau kita secara keuangan itu udah bagus, ya, itu seenggaknya kalau rugi pun kita nggak akan sampai kehilangan semuanya ya kita nggak akan sampai kehilangan rumah tidur di jalan gitu ya atau kita kehilangan semua yang kita punya karena kita mulai dari keuangan baru investasi ataupun trading gitu ya kalau orang langsung ke investasi itu biasanya mindsetnya investasi 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 tapi nggak akan bisa ada yang ngejamin akan berhasil makanya kalau gagal itu pasti landingnya pasti bakal hancur parah banget gitu ya. Nah, kita pernah dengar cerita kalau ada yang all in dan akhirnya nggak berhasil, ternyata salah dan hilang semuanya ya, balik ke nol lagi gitu. Nah, makanya di sini mungkin kita bakal tarik balik ke pengelolaan keuangan dan juga kita bakal melihat masing-masing ya bisa refleksi pada sesi malam hari ini karena cuman kita yang tahu keuangan kita dan kalau ada yang merasa bermasalah gitu ya ataupun kayaknya gue udah lampu kuning atau lampu eh, apalah ya lampu merah lampu hijau gitu ya di keuangan itu feel free buat catat ataupun nanti bisa ada materinya juga ya aku akan bagiin dan juga akan ada template budgetingnya jadi yuk kita manfaatkan bareng-bareng sesi malam hari ini ambil yang bisa kalian ambil aku yakin kalian minimal pasti akan dapat satu insight pada malam hari ini. Oke, aku akan mulai materinya teman-teman, tapi aku boleh minta dulu nggak teman-teman ketik siap dulu gitu ya di kolom chat ataupun Q&A mungkin ya. Itu ketik siap yang paling banyak, nanti kita akan langsung mulai ke materinya. Oke, ya siap. Oke, thank you teman-teman. Feel free buat interaktif ya. Jadi nanti masukin aja pertanyaan-pertanyaan di situ ataupun semua apa concern kalian tentang keuangan nanti kita bakal sama-sama bahas di sesi Q&A. Oke, kita akan mulai materinya. Materi malam hari ini aku kasih judul Manage Your Money, Plan Your Better Future, gitu ya. Nah, ini balik lagi seperti yang tadi dibilang sama Ayu, kita bakal self healing gitu ya, tapi nggak cuma berhenti di situ karena kalau keuangan itu udah
beres, sudah selesai, kita pasti bakal move on ke investasi juga, gitu ya. Tapi caranya gimana? Nah, aku akan share di malam hari ini supaya teman-teman bisa ngelola uang dan akhirnya bisa merencanakan supaya punya masa depan yang lebih baik, ya. Oke, teman-teman salam kenal semuanya. Sekali lagi aku Raymond Irianto. Buat yang baru masuk yang tadi belum apa sempat dengar di awal mungkin ya. Aku adalah lulusan dari pariwisata teman-teman. Ya, Tourism Business and Management adalah fakultas yang aku ambil ketika kuliah teman-teman ya. Terus sekarang ini aku pivot ke jurusan finance ya, pekerjaan sekarang di finance. Aku aktif di TikTok terutama dan juga di Instagram ya. Ini ada username-nya Raymond Irianto buat yang baru pertama kali ketemu ataupun yang udah pernah lihat. Salam kenal ya. Aku adalah seorang certified financial planner ya. Aku cukup menguasai lah ya di bidang personal finance ya. Total udah sekitar 9 tahun lebih aku berinvestasi dan juga apa bergelut di bidang personal finance ataupun keuangan pribadi. Nah, sekarang aku juga masih full time sebagai wealth specialist ya di salah satu kita bisa bilangnya ya fintech lah ya. Aku masih bekerja teman-teman, masih mendapatkan gaji juga setiap bulan. Ya, di sini tugas aku itu lebih ke handle klien-klien ataupun nasabah-nasabah yang punya nominal investasi tertentu gitu ya. Karena aku juga bekerja di bidang finansial dan kebetulan pekerjaanku juga di platform investasi ya. Dan ya bisa dibilang HNWI lah ya kalau teman-teman pernah dengar high net worth individual itu adalah klien-klien yang biasa apa diskusi ya aku dampingin dari sisi investasinya sebagai pekerjaan utamaku ya. Nah di site-nya aku juga banyak share eh, konten gitu ya edukasi-edukasi lebih tertariknya sebenarnya lebih ke edukasi sih yaitu aku ada sebagai content creator di bidang finance dan juga investment gitu ya. Jadi salam kenal teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Semoga dari sini bisa sedikit tahu ya backgroundku seperti apa. Jadi satu yang aku mau highlight adalah aku bukan lulusan finance, bukan lulusan ekonomi ataupun manajemen. Jadi tapi aku bisa berkarir di dunia finance dan bisa sharing seperti ini. Itu juga berarti artinya teman-teman juga bisa nih ya bisa mengerti, bisa paham, bahkan bisa juga harusnya nanti ke depannya kalau ada kesempatan teman-teman jadi edukator juga ya, karena ini bidang yang sangat-sangat bisa dipelajari. Oke? Wah, ini banyak banget yang udah chat ya. Oke. Oke, so nanti kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di Q&A-nya. Oke, teman-teman. Karena kita mau ngomongin financial gitu ya. Ini ada gambar ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini ada seorang pria lagi megang kepala gitu ya. Nah, aku tanya nih teman-teman, ini tuh menurut teman-teman dia lagi ada masalah kerjaan di kerjaannya atau dia ada masalah finansial? Coba jawab. Ayo, kita sama-sama eh, jawab ya. Kira-kira kalau orang kayak begini tuh tipikalnya itu masalahnya di kerjaan atau di finansial sih? Atau masalahnya di mana? Ada yang bilang keluarga. Oke. Masalah finansial. Ada yang juga bilang bisa keduanya. Ini udah ada tiga jawaban yang berbeda nih. Ada yang bilang kerjaan finansial sih, ya kan? Oke, tapi finansial ada di meja ya. Nah, di mejanya ini ada grafik. Siapa tahu itu portofolio toko kriptonya kan kita nggak ada yang tahu kan. Gitu. Nah, jadi orang kalau ada masalah itu kelihatan teman-teman. Betul ya. Tapi kita nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah bisa menebak masalahnya itu datang dari mana. Oke. Siapa tahu dia pegang apa Ethereum gitu ya, tapi dia belinya di harga 4.800 gitu. Bisa jadi kan? Akhirnya bikin dia pusing juga gitu. Sekarang udah naik tapi belum BEP. Jadi finansial itu sangat-sangat tricky teman-teman karena kita nggak pernah tahu seseorang ini lagi ada masalah finansial atau lagi ada masalah kerjaan, keluarga itu nggak pernah tahu. Nah, tapi ya, aku mau bilang kalau masalahnya ada di finansial atau di keuangan, itu efeknya bisa lebih gawat lagi teman-teman. Bukan cuman dia pusing doang. Nah, ini aku mau tekanin. Jadi, teman-teman mungkin di sini ada yang kerja, tapi
nggak berprestasi gitu ya, nggak naik karirnya. Bisa jadi kamu punya masalah terutama di bidang keuangan, ya di pengelolaan keuanganmu, gitu. Karena akan sulit buat orang bisa berprestasi, bisa outperform dia punya pekerjaan gitu ya, do very well di pekerjaannya kalau dia punya masalah utang misalnya. Ya, itu pasti kelihatan. Ini kenapa sih gitu ya? Kok dia selalu muram gitu ya mukanya. Terus kok dia nggak mau cerita ya? Ada masalah apa sebenarnya? Tahu-tahu kita sebagai temannya itu dapat apa telepon gitu ya, ternyata dari pinjol. Dan pinjolnya ngasih tahu kalau teman kita itu yang kita lihat muram ternyata dia ada utang pinjol dan itu banyak. Nah, kan nggak enak ya taunya dari mana-mana gitu ya. Karena memang orang itu cenderung nggak ada yang mau apa ya menelanjangi dirinya sendiri menceritakan masalah finansialnya. Ya, jangankan ngomong masalah finansial, teman-teman, pasti aku yakin semua di sini itu nggak bisa belak-belakan ngomong gajinya berapa ke orang lain. Benar ya? Nggak mungkin tiba-tiba bilang, gaji gue di kantor sekarang segini. Gitu. Itu semua kita tutup rapat, teman-teman. Gimana kalau ada masalah? Itu pasti bakal lebih ketutup rapat. Ya, jadi jawaban dari slides ini ya kita nggak tahu dia masalahnya apa. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya, nah secara fakta teman-teman, ini ada beberapa contoh aja ya. Kalau headline beritanya aja kayak gini, itu udah dipastikan Indonesia ini banyak banget yang punya masalah di bidang finansial. Ya, ada yang kena investasi bodong. Ya, ini sampai 123 triliun loh, gede banget. Terus ada juga mahasiswa, kalau teman-teman ingat di tahun 2022, ya, dari salah satu universitas itu kena pinjol 650 juta dan semuanya tuh segrup kena semua. Ya heran kan bisa kayak gitu kan. Terus ada juga yang nggak punya dana darurat. Nggak punya dana darurat itu implikasinya bakal kemana? Bakal ke utang juga teman-teman. Ya, jadi ini contoh-contoh sampling doang. Sebenarnya masih banyak ya cerita di balik keresahan di bidang finansial dan juga investasi gitu ya. Tapi ini membuktikan kalau kita nggak punya literasi keuangan yang cukup, itu risiko kita buat masuk ke ranah ini tuh besar banget, teman-teman. Kalau kita nggak ngerti, kita kena utang, akhirnya utang itu ngefek ke hidup kita, kerjaan, karir nggak lancar, keluarga juga nggak lancar. Ya, banyak keluarga yang bertengkar karena masalah utang piutang, gitu ya. Karena ada yang terlilit utang sih, yang saudaranya nggak mau bantuin, akhirnya ya udah apa hubungan juga jadi dikorbankan. Terus masalah percintaan juga teman-teman. Kalau ada cowok atau cewek punya masalah utang, ya itu pasti udah jelas pasangannya tuh nggak bakal mau sama dia. Ya buat apa? Karena misalnya teman-teman bayangin aja nih mau nikah tapi tahu pasangannya punya utang 900 juta. Ya, teman-teman yang mau ikut nanggung utangnya kan nggak mau kan? Dan itu terjadi teman-teman, cuman nggak kelihatan. Ya, hati-hati dengan yang tidak kelihatan. Ya, aku selalu bilang itu karena masalah uang nggak akan pernah di apa ceritakan secara terang-terangan. Oke, ya. Nah, kita masuk ke apa aja sih common financial problems di ya di Indonesia lah ya. Kita ngomongin di Indonesia aja. Satu, ada yang namanya pendapatan kurang. Kalau teman-teman ada yang di Jakarta, ya, terus teman-teman cuma dapat income 1 juta tiap bulan itu udah pasti pendapatannya kurang. No matter what itu pasti kurang, pasti bakal berantakan. Terus yang kedua adalah pengeluaran berlebih. Kalau ini biasanya masalahnya di pribadinya ya. Dia impulsif, dia nggak mikir buat nabung, buat investasi, dia cuma ngeluarin, ngeluarin, ngeluarin aja. Itu juga bahaya teman-teman. Itu masuk ke masalah finansial. Terus nggak punya dana darurat, terlilit utang, ya, mau utang bentuknya pinjol kayak utang KPR, utang KTA gitu ya, KPA semua gitu ya. Itu bisa melilit dan akhirnya bikin kita nggak bisa nafas lah hidupnya pasti bakal tercekik karena adanya utang. Terus kena PHK, ini juga bikin financial problems karena mikir gimana ya buat besok ya nggak punya uang nih, ya kan? Terus investasi bodong, ya siapa nih? Ada nggak di sini yang punya pengalaman?
Nah, yang pernah kena investasi bodong itu pasti menciptakan pengalaman traumatis. Ya, pasti itu bakal membekas dan bikin orang takut buat investasi lagi. Ya, terus kerugian investasi, misalnya teman-teman pernah masuk di koin micin gitu ya, beli terus tiba-tiba turun drastis, uang hilang besar, itu pasti bikin teman-teman juga bermasalah secara finansial. Ya, ataupun trauma. Trauma ini karena kejadian-kejadian yang efeknya ke keuangan. Ya, ini contoh masalah-masalah keuangan. Sekarang asas masing-masing kalian ada masalah nggak terkait ini? Ya, kalau ada, ya udah saatnya healing teman-teman. Ya, aku bakal kasih tahu gimana cara biar teman-teman bisa mulai menata gitu ya. Jadi gambarannya ini adalah sumber masalahnya nih teman-teman. Nah, ketika kita punya financial problem, itu pasti bakal lead ke yang namanya financial stress. Kita setelah ada masalah, pasti kita stres. Betul ya? Kita nggak bisa bayar uang sekolah anak, kita stres. Nah, ketika kita stres dikarenakan masalah finansial, itu efeknya bisa ke kesehatan. Ya, kenapa tadi di awal aku bilang masalah keuangan itu paling mengerikan karena efeknya bukan cuman ke satu titik, gitu ya. Kalau masalah kerjaan itu stay di kerjaan aja. Ya, masalah pertemanan stay di pertemanan aja. Tapi kalau masalah finansial, ini efeknya bisa merambat ke masalah-masalah lainnya. Salah satunya adalah kesehatan. Ya, terus bisa memicu yang namanya kecemasan, depresi, perubahan perilaku. Ya, kalau ada teman-teman ngelihat orang yang tiba-tiba menarik diri dari pergaulan, ya kenapa nih orang kok tiba-tiba diajak nongkrong nggak mau? Itu bisa jadi ada masalah di finansialnya. Ya, atau teman-teman ngerasain sakit perut, sakit mah tiba-tiba atau sakit kepala, itu juga mungkin gejala dari financial stress. Ya, semoga yang ikut webinar malam hari ini nggak ada yang kayak gini ya. Makanya kita bakal ngomongin gimana caranya supaya ini nggak terjadi sama kalian. Oke? Nah, teman-teman, jadi urutannya udah jelas ya. Mulai dari financial problems dulu nih, masalah finansial, itu bakal menciptakan stres di hidup kita yang disebabkan oleh masalah finansial. Terus itu bakal mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita yang kita sebut ada life issues gitu ya. Masalah di hidup kita. Bukan cuman uang aja, tapi dari uang itu bikin kita sakit. Ya, kita juga bisa jadi hubungannya berantakan, ya, itu bakal merembet sangat-sangat luas. Ya, makanya please banget teman-teman keuangan dulu ya sebelum kita berinvestasi. Karena ini jauh lebih penting dan fundamental dibanding apapun. Nah, contoh ya, misalnya ada satu orang nih yang kelilit utang, teman-teman. Ya, karena dia punya utang, dia pertama jadinya stres, nggak nafsu makan. Ya, karena diteleponin mulu sama debt collectornya, ayo bayar dong, bayar dong gitu ya, stres akhirnya. Akhirnya karena dia stres, dia nggak fokus kerja. Makanya kayak gambar tadi ya, tiba-tiba megang kepala. Kenapa nih? Padahal bawahnya kerjaan. Bisa jadi dia stresnya karena finansial, karena utangnya, bukan karena kerjaannya. Tapi karena dia stres, kerjanya jadi nggak maksimal, jadi nggak dapat promosi, karir yang nggak naik. Wah, itu common banget dah. Terus dia nggak fokus kerja, dia juga nggak bisa istirahat. Karena mau tidur, kepikiran utang. Mau tidur, kepikiran utang. Akhirnya tidurnya cuma sebentar-sebentar, nggak istirahat. Akhirnya karena nggak istirahat, sakit. Ya, izin dari kerjaan, gitu ya. Sakit, 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 gitu ya. Terus itu berlangsung sekian lama, dan dia juga akhirnya menarik diri karena orang kalau udah punya utang banyak, apalagi pinjol itu pasti agak insecure karena kita tahu kan ya pinjol itu cukup berdampak secara sosial, bukan cuma di kita doang. Ya, ini jelas ya teman-teman ya dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini gitu. Semua ada flow-nya. Nggak tiba-tiba orang sakit, pasti ada masalahnya dulu. Dan masalah finansial ini salah satu penyebab perceraian yang tertinggi juga ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau punya masalah finansial, kalau nggak diberesin, kalau nggak di healing, teman-teman pasti bakal menemukan masalah-masalah lainnya. Oke. Nah, jadi di sini aku gambarkan work dan life itu sangat-sangat dikelilingi oleh uang ya atau finansial.
Jadi kalau ada orang yang bilang, iya gue pengen dapat work-life balance, nggak akan pernah nemu selama keuangannya berantakan. Pekerjaan pasti berantakan, hidup pasti berantakan kalau pengelolaan uangnya nggak benar. Ya, uang itu pengaruhnya lebih besar teman-teman dibanding apapun. Ya, bisa bikin mood orang happy kalau cuan ya, atau bisa bikin mood orang juga jadi gelisah, jadi marah kalau misalnya loss gitu ya ataupun rugi. Gitu. Jadi teman-teman jangan nyari work life balance di hidup ini, tapi carilah work life dan money balance. Ya, kalau uangmu dikelola dengan baik, itu kemungkinan besar kerjaan dan juga kehidupanmu itu bakal baik-baik saja. Ya, tapi kalau uangmu nggak dikelola dengan benar, kerjaan dan juga kehidupanmu bisa jadi itu kemungkinan besar akan berantakan juga. Oke? Nah, sekarang aku mau ngomong soal kebiasaan, hubungan dengan uang, ya, relationship with money. Kita punya kebiasaan, cara pandang, literasi, masa lalu dan trauma yang berbeda-beda nih setiap orang nih. Ya, yang ada di sini itu setiap orang hubungan dengan uang itu beda. Karena uang ini bukan pas udah gede kita bentuk hubungannya, tapi dari kita kecil sampai sekarang. Kalau ada di sini teman-teman yang dulu orang tuanya pernah kejebak investasi bodong dan kehilangan hartanya, itu pasti membekas di kalian dan kalian jadi agak takut buat investasi. Atau misalnya rumah kalian pernah disita karena kalian orang tua kalian kelilit utang. Itu juga pasti mempengaruhi hubungan kalian sama uang. Ya, jadi itu semua membentuk diri kalian hari ini. Kalau kalian biasa dimanjakan dengan uang, tapi sekarang kalian kerja sendiri, ternyata uangnya nggak sebanyak itu juga pasti bikin kita suffering. Makanya orang larinya ke impulsive buying gitu ya, belanja gila-gilaan gitu ya untuk mengobati apa? Ya tadi, ya hubungan dengan uangnya nggak sama seperti dulu. Akhirnya dia berontak. Ya, jadi kita sadari kalau setiap orang itu punya hubungan yang berbeda dengan uang. Ya, aku juga beda, teman-teman beda, gitu siapapun itu beda. Jadi jangan pakai tolak ukur orang lain sebagai tolak ukur kita, ya. Karena setiap orang itu hubungannya berbeda. Nah, terus kalau ada yang nanya, Mas Raymond kira-kira mengalami financial stress itu wajar nggak? Ya, ini sangat-sangat wajar, teman-teman. Ya, jadi jangan ngerasa, oh, gua nggak punya masalah finansial. Ya, mungkin belum, atau sekarang lagi enggak. Ya, financial stress itu pasti akan hadir di hidup setiap orang, tapi yang membedakan adalah tingkatannya. Ada yang benar-benar tinggi, gitu ya. Ada yang menengah, ada juga mungkin yang biasa-biasa aja. Nah, jadi teman-teman, aku mau bilang, kalau teman-teman ada di sini, teman-teman belajar soal keuangan, ya, dan akhirnya teman-teman tersadarkan dan mengelola uang dengan baik, tingkat financial stress-nya itu bakal turun, bakal lebih rendah. Ya, tapi kalau teman-teman nggak ngelakuin terus tetap YOLO gitu ya, belanja belanja ngabisin uang, paycheck to paycheck, maksudnya gajian habis, gajian lagi habis lagi, nggak ada nabung, nggak ada apa-apa, itu siap-siap financial stress-nya akan meningkat. Ya, jadi kalau kita pengen hidup kita lebih tenang, kita bisa invest ataupun beli kripto dengan tenang, pastikan dirimu pulih dulu nih dari luka-luka finansial dan kamu uh, udah punya fondasi finansial yang baik. Oke. Nah, teman-teman, sekarang masing-masing boleh self check gitu ya. Ini boleh dilihat di sini aku udah kasih beberapa contohnya buat teman-teman bisa checklist. Kira-kira teman-teman ada nggak ya dari beberapa pernyataan ini yang menggambarkan kalian? Misalnya satu, gaji gue selalu habis sebelum akhir bulan, ya. Terus ada lagi gue punya utang, bikin tidur nggak nyenyak, ya. Terus gue juga trauma investasi karena pernah kena investasi bodong, ngerasa bersalah setiap kali belanja, gitu ya. Lihat aja di sini, kalau ada, nah teman-teman harus healing.
Nah, kalau makin banyak yang kamu checklist nih, misalnya, oh ya ini gue, oh ini gue juga nih, oh ini gue juga, gitu ya. Ternyata semuanya adalah gue. Wah, itu sih harus bertobat ya, harus segera bertobat. Karena nggak ada yang peduli sama keuanganmu, teman-teman. Yang bisa menyelamatkan dirimu dari semua ini adalah dirimu sendiri. Ya, karena pernah nggak dengar orang udah terlilit utang, utangnya dilunasin sama keluarganya, tapi itu nggak mengubah apapun. Setelah itu dia berutang lagi. Nah, karena tadi hubungan dengan uangnya udah jadi kebiasaan, misalnya dia biasa ngutang. Orang biasa ngutang itu penyakitnya bukan dibayarin utangnya, gitu. Ya kan? Sama kayak orang misalnya kebiasaan ngerokok gitu. Ya, selama dia masih punya akses untuk beli rokok, ya dia pasti bakal beli. Ya, jadi nggak bisa kebiasaan itu di flip tiba-tiba berubah. Harus ada prosesnya dan harus ada kemauan dari dalam diri. Oke, aku bakal masuk ke pertanyaan mudah dan pertanyaan sulit. Ya, aku kalau nanya berapa pendapatanmu gitu ya, misalnya aku sebagai financial planner nanya ke orang berapa pendapatanmu itu semua orang pasti bisa jawab. Ya, karena itu tertera dan orang udah pada tahu gitu ya, berapa juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta, itu orang bisa tahu gitu dengan gampangnya karena itu tertulis ya kan, dan juga orang cuman perlu ngingat satu angka. Tapi ketika aku tanya pengeluaranmu berapa setiap bulan, itu banyak jawaban yang berbeda teman-teman. Ada yang bilang hmm, mungkin, nah depannya udah mungkin, atau ada yang bilang kayaknya, nah itu berarti nggak pasti gitu. Ya, orang yang bisa jawab berapa pengeluarannya setiap bulan dengan pasti, ya dengan lantang mengucapkan segini, itu dia pasti udah mengelola keuangannya. Ya, itu bukti kalau udah mengelola keuangan. Tapi kalau teman-teman ditanya berapa pengeluarannya, tapi nggak tahu, ya berarti teman-teman belum melakukan apapun nih. Karena ini adalah basic yang paling 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 dasar dari pengelolaan keuangan. Kalau ini aja nggak bisa jawab, ya berarti dirimu belum kemana-mana nih. Ya, kenapa sih perlu tahu pengeluaran? Karena dari sinilah kita bisa menilai keuanganmu itu lagi seperti apa. Oke. Nah, kita akan kenalan sama yang namanya cash flow. Cash flow ini adalah uang masuk dan uang keluar, ya. Jadi, buat bisa menghitung cash flow kita seperti apa, kita harus punya dua elemen. Yang pertama adalah pendapatan, dua adalah pengeluaran. Ya, ini udah tahu jawabannya, tapi yang ini belum tahu jawabannya, nggak bisa dapat nih angkanya berapa. Ya, jadi akan ada tiga jenis cash flow di keuangan pribadi kalian. Yang pertama adalah positif. Maksudnya apa? Pendapatannya lebih tinggi dari pengeluaran, jadi hasilnya adalah plus. Yang kedua adalah negatif, berarti pengeluarannya lebih besar dari pendapatan. Lebih besar pasak daripada tiang. Yang ketiga adalah nol, teman-teman. Pendapatan sama dengan pengeluaran. Tiap bulan habis, habis, habis. Nah, itu banyak orang yang kayak gitu. Apalagi di Amerika. Makanya ada istilah paycheck to paycheck. Oke. Nah, gimana kalian bisa menjawab tanda tanya ini kalau kalian aja nggak tahu ini, tahu ini tapi nggak tahu yang ini, ya kan? Nah, makanya aku ajak kalian buat bisa menjawab ini dulu sebelum kalian ngapa-ngapain gitu ya. Cash flow itu bisa ngebantu kita ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman. Bisa nabung atau invest apa enggak? Kalau minus ataupun nol, ya nggak bisa invest sebenarnya. Kalau invest, sama aja kayak bunuh diri. Karena kita aja belum mampu buat invest. Lifestyle-nya ketinggian nggak? Atau income-nya emang kurang? Nah, itu bisa dilihat dari dengan kita menjawab tadi pendapatan dan juga pengeluaran. Kenapa banyak utang? Nah, ya pasti karena cash flow-nya minus. Pasti banyak utang. Kenapa tabungan isinya segitu-segitu aja? Ya mungkin gaji tiap bulan dihabisin semuanya, tabungannya jadi nggak bertambah. Terus ada yang kerja bertahun-tahun tapi nggak punya apa-apa. Ya, sama kayak konten yang kemarin aku bikin gitu ya. Em, Temanku udah 7 tahun kerja itu nggak punya apa-apa. Ya, masalahnya dari mana? Ya pasti dari cash flow-nya. Ya, kalau teman-teman cash flow-nya positif, pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran, itu nggak mungkin nggak punya apa-apa karena tabungan kita pasti akan bertambah. Ya, tapi kalau misalnya negatif ataupun nol gitu ya, habis, ya wajar aja nggak punya apa-apa.
Nah, teman-teman, mungkin kalau yang pernah lihat piramida keuangan pribadi ya, aku refresh lagi. Paling bawah kalau teman-teman mau healing ataupun bertobat secara finansial itu harus cash flow-nya positif dulu. Pendapatanmu harus lebih besar dari pengeluaran, itu mutlak. Kalau ini nggak bisa, itu nggak bisa naik ke yang atas-atasnya, teman-teman. Ya, ingat selalu kalau ini adalah proses ya. Jadi nggak bisa teman-teman tiba-tiba investasi gitu ya. Teman-teman pasti harus mulai dari cash flow-nya positif dulu karena ini adalah modal kalian buat bisa nabung. Nabung apa? Dana darurat dulu. Habis itu teman-teman pastikan juga punya asuransi. Karena dua ini adalah defense-nya teman-teman nih. Pertahanan ngomongnya. Yang atas baru menyerang. Ini pertahanan dulu. Ya, bayangin aja kalau tim sepak bola taunya nyerang doang, pasti kan kebobolannya banyak tuh. Dia nggak tahu caranya bertahan. Nah, jadi setelah teman-teman cash flow-nya positif, teman-teman harus bentuk manajemen resiko, yaitu dana darurat dan asuransi. Setelahnya baru teman-teman boleh investasi untuk tujuan keuangan, dana pensiun, dana menikah, dana pendidikan anak, dan lain-lain. Tanpa semua ini percumalah yang ada di atas. Ya, setelah teman-teman udah kaya gitu ya, sekaya well gitu ya di kripto, baru teman-teman mikirin soal warisan. Gimana caranya menurunkan ke generasi selanjutnya. Ya, jadi ya percayalah ini adalah tahap yang memang teman-teman harus lalui kalau teman-teman pengen punya keuangan yang solid. Nah, gimana kalau misalnya cash flow kita negatif? Ini sama aja kayak ngisi air di ember yang bocor, teman-teman. Ya, berarti kan pengeluarannya lebih gede daripada pendapatan. Pertama, orang pasti akan menambalnya dari tabungan. Tabungannya dipakai buat nambal terus, lama-lama tabungannya habis. Kalau tabungannya habis, cash flow-nya masih negatif, dia lari ke yang kanan, yaitu dia berhutang. Kalau orang banyak utang, kalau orang ngutang terus, akhirnya dia bakal banyak utang, karena pasti akan gali lubang tutup lubang. Ini udah pasti. Ya, jadi kalau kalian ada di cash flow negatif, wah itu mau gimana pun caranya bikin jadi positif. Ya, caranya cuma dua teman-teman kalau masalah di cash flow, kurangi pengeluaran atau naikkan pendapatan. Yang lebih gampang adalah memotong pengeluaran. Karena kita biasanya akan bergelut dengan diri sendiri. Kalau kita naikkan pendapatan itu kita berhubungannya dengan orang lain. Ya, nyari side job, ya, nyari karir biar bisa dapat promosi itu bakal sulit teman-teman. Apalagi teman-teman nggak punya skill misalnya. Wah, itu bakal susah buat dapat income tambahan. Nah, aku kenalin teman-teman tadi sama cash flow. Cash flow ini apa yang udah terjadi di masa lalu, rapotnya teman-teman positif, negatif, ataupun nol gitu ya. Tapi kalau budget, budget ini adalah kita membuat rencana buat masa depan. Jadi kalau teman-teman cash flow-nya negatif, teman-teman masih punya harapan dengan cara otak-atik bikin budget supaya positif. Ya, jadi kayak gitu ya. Nah, budgeting versus guilty on spending dan impulsive buying. Guilty on spending tuh pasti teman-teman pernah ngerasain, teman-teman belanja, beli apa gitu ya, tapi setelah beli bukannya dapat kebahagiaan, tapi malah ngerasa bersalah udah ngeluarin uang segitu banyak. Ya, ini sangat-sangat common. Terus ke impulsive buying juga sama, teman-teman belanja tanpa pikir gitu ya, check out online, toko ijo, toko oren gitu ya, semuanya di check out. Terus teman-teman tiba-tiba tersadar, wah banyak juga ya belanjanya. Nah, itu adalah impulsive buying. Nah, budgeting itu adalah musuh dari mereka berdua. Dengan budgeting, kita akan membatasi pengeluaran kita, ya, kita akan memplanning pengeluaran kita, dan ketika kita spending, kita nggak akan ngerasa bersalah. Oke, tapi teman-teman harus ngelakuin budgeting. Nah, cara yang biasa aku lakukan adalah dengan membagi budget pengeluaranku ke 4 pos pengeluaran. Yang pertama adalah primer, kedua adalah kewajiban, sekunder, dan tabungan dan investasi. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah kalau mau budgeting, teman-teman ngelis semua pengeluaranmu ke tahap yang paling kecil, ya ke skala yang terkecil, baik itu makan, tempat tinggal, transportasi. Nah, ini adalah semua pengeluaran primer. Jadi kita harus tahu nih, ini semua berapa batasnya. Makan misalnya 1 juta, tempat tinggal berapa, transportasi berapa. Itu semua teman-teman harus masukin, termasuk nabung juga, ya.
Mungkin banyak dari kita yang nabung cuma nabung doang, nggak ada judulnya, tapi ketika kita ngomongin financial planning atau financial management, nabung itu harus ada judulnya. Buat dana pensiun, buat dana menikah, buat apa? Supaya kita tahu kita perlunya nabung berapa sih setiap bulan. Ya, kita kan nggak mau nabung pas mau dipakai nggak cukup. Makanya perlu planning dan kasih judul. Oke, jadi ketika ini semua udah di list down, teman-teman tarik ke atas. Primernya berapa, kewajiban berapa, sekunder berapa, tabungan dan investasi berapa. Nah, nanti bakal jadi kayak gini teman-teman, dapat figurnya. Pendapatan 20 juta, primernya 10, kewajiban 3, sekunder 2, tabungan dan investasinya 5 juta. Ini oke nggak? Kalau aku ditanya, ini oke banget. Kenapa? Karena nabungnya besar. Lebih besar dari sekunder dan kewajiban. Ciri-ciri orang yang kurang oke keuangannya adalah yang sekundernya itu lebih besar dari tabungan dan investasi. Tandanya apa? Dia banyak mengeluarkan buat hedon. Ya, di sini kan ada nge-mall lah, traveling gitu ya, makan di luar, makan mewah, itu semua ngabisin uang. Karena sifatnya sekunder. Nggak makan mewah juga kita kan tetap bisa hidup dengan makan warteg misalnya. Tapi kalau teman-teman maksain makan mewah terus, ya siap-siap aja. Itu bakal bikin kamu bakal nabung lebih sedikit. Ya. Yang tiga ini adalah buat masa sekarang, yang ini adalah buat masa depan. Ya, tinggal pilih teman-teman mau memprioritaskan yang mana. Kalau YOLO, ya udah, habiskan aja uangmu, nanti di masa depan kamu bakal kesulitan. Ya, kalau mikirin nabung, ya udah, nabung yang sebesar-besarnya sekarang, ya, keluarin uang secukup-cukupnya supaya nanti di masa depan bisa pensiun dengan nyaman. Gitu ya. Nanti aku bakal share sedikit untuk template budgetingnya ya. Nah, setelah sesi ini mungkin. Jadi nanti eh, aku bakal brief sedikit gimana sih teman-teman buat memplot budgeting itu. Nah, setelah teman-teman budgeting, nanti teman-teman bakal bisa melihat saving rate teman-teman itu berapa. Jadi kan tadi nabungnya 5 juta ya. Kalau income-nya 20 juta itu adalah 25%. Nah, ini disebutnya saving rate. Ya, dan kalau teman-teman pernah baca buku Psychology of Money, ini author-nya Morgan Housel bilang less ego, more wealth. Jadi masalah kita, kenapa kita miskin itu, atau kita nggak punya uang itu adalah kita biasanya egonya kebesaran. Karena saving money itu gap antara kita punya ego dan kita punya income. Kalau kita nabungnya sedikit, tandanya kita egonya ketinggian. Tapi kalau kita nabungnya banyak, tandanya kita menahan ego kita di level yang lebih rendah supaya kita bisa punya tabungan di masa depan. Gitu ya. Jadi orang yang pengeluarannya berlebih ya, yang cash flow-nya minus, itu perlu dicek egonya. Karena kadang-kadang keluarnya buat sesuatu yang impulsif, ya, sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri tapi tidak untuk masa depannya. Oke? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman udah tahu pendapatan berapa, pengeluaran berapa, dan tahu cash flow-mu apa, pastikan itu positif dan ketika positif baru kamu punya yang namanya saving rate. Dan saving rate inilah bekalmu buat menabung atau berinvestasi tujuan-tujuan yang ada di sini. Atau apapun tujuanmu yang unlimited itu. Ya, jadi itu adalah gimana caranya kita bisa investasi dengan proper, ya dengan ada prosesnya. Nggak bisa tiba-tiba langsung ke sini. Oke? Nah, jadi, tadi aku udah bilang, kalau pengelolaan keuangannya itu jelek, bad gitu ya, itu pasti investasinya juga jelek. Ya, karena investasi itu ada di dalam pengelolaan keuangan. Kalau teman-teman sekarang investasi rugi mulu gitu ya, bisa jadi teman-teman ya pengelolaan keuangan juga masih berantakan. Karena nggak ada orang yang berhasil dalam investasi tapi keuangannya hancur. Ya, biasanya dia keuangannya bener dulu baru investasinya lancar. Ya, nggak kebalikannya. Jadi please balik lagi ke keuangan ya sebelum ke investasi. Karena keuangan jauh lebih penting dibanding investasi. Gampangnya gini teman-teman. Kita kalau cuman ngomong investasi modal kita 5 juta. Mau dapat 100% sekalipun dari kripto itu cuman bikin uang kita jadi 10 juta. Nggak terlalu banyak berubah.
Tapi kalau kita mengelola uang dengan benar, kita bisa nabung 2 juta setiap bulan. 5 bulan udah dapat tuh 100%. Ya, ya 5 bulan udah dapat 10 juta gitu ya. Jadi uang kita malah bukan 5 juta nambah 5 juta, tapi 5 juta nambah 10 juta. Ya, hanya dengan mengelola keuangan dengan benar, itu return-nya lebih tinggi daripada investasi. Bayangkan betapa susahnya dapat 100% kan ya teman-teman ya, apalagi di cycle crypto yang mungkin lagi di atas. Gitu. Kita nggak tahu juga bulannya bakal kapan. Nah, kalau kita berfokus hanya pada investasi, itu susah banget buat bisa bikin uang kita bertambah. Tapi kalau kita fokusnya di pengelolaan keuangan, gimana cara yang bisa nabung lebih banyak, itu gampang banget teman-teman buat kita bisa uh, dapat uang lebih banyak gitu ya. Akhirnya kalau uangnya udah 100 juta, itu nggak perlu return 100% teman-teman. Ya, dapatin 5 juta itu cuma perlu dapat 5% doang. Ya, karena balik lagi mau di kripto, di saham, di reksadana, di apapun, investasi itu tetap mainnya adalah persentase. Ya, orang yang duitnya banyak itu biasanya nggak ngejar return terlalu tinggi. Tapi orang yang uangnya segitu-segitu aja, itu pasti craving pengen dapat return yang tinggi. Nah, dari situlah akhirnya teman-teman bisa menilai ke diri masing-masing ya. Kalian tipikal yang nyari return 7x, 8x, 20x gitu ya, atau kalian return 50% dari Ethereum aja udah cukup. Nah, itu akan menentukan kalian itu punya uang seberapa banyak. Ya, karena kalau uangnya udah banyak, dapatnya bisa 10x, 20x, wah itu butuh pertaruhan yang cukup besar, teman-teman. Dan biasanya orang makin banyak uang, makin nggak bertaruh. Ya, dia pasti bakal mengalokasikan, memanage dengan cukup lah. Nggak akan semuanya di all in. Oke, jadi sekarang kita ke investasi ya. Tadi udah ngomongin keuangan. Simple banget, nggak terlalu perlu yang gimana-gimana. Yang penting teman-teman ngerti konsepnya seperti apa, jalannya seperti apa, kita udah bisa langsung loncat ke investasi. Nah, tapi investasi di financial planning itu nggak bisa cuman invest aja, harus ada tujuannya. Nah, karena tujuan inilah yang akan memotivasi kita buat terus menambah alokasi dana buat investasi kita. Ya, misalnya gini, kalau mau nentuin tujuan keuangan itu teman-teman cuma perlu nanyain tiga. Apa, berapa, sama kapan. Apa itu adalah nama tujuannya. Berapa itu jumlah target dananya. Kapannya itu adalah teman-teman pengen uangnya tuh ada kapan. Nah, setelah dibagi berapa dan kapan itu adalah alokasi investasi per bulan yang teman-teman perlu sisihkan. Oke. Nah, ini ada contoh. Teman-teman misalnya mengumpulkan dana pensiun 1 miliar 20 tahun lagi. Cara ngitungnya gimana? 1 miliar dibagi 240. Ya, dapatlah 4,2 juta per bulan. Ini adalah hitungan dengan cara menabung 0%. Ya, bayangin buat satu tujuan dan cuma 1 miliar, kita butuh 4,2 juta. Ini sulit banget teman-teman. Ya, nggak semua orang bisa nabung 4,2 juta per bulan. Oke, tapi kan kita di sini berinvestasi kan, mau di kripto kayak, mau di yang lain, itu bakal ngebantu kita dari sisi return. Jadi kita kerja menghasilkan uang, uang kita menghasilkan uang lagi. Kalau returnnya 10% aja per tahun, itu bakal bikin uang kita yang perlu kita tabung buat, yang perlu kita investasikan tiap bulan, itu nggak nyampe 4,2 juta tadi, tapi cuma 1,5 juta. Bandingkan ya teman-teman ya, cuman perbedaan return 10%, 4,2 juta berubah jadi 1,5 juta. Terpangkas 3,7 juta. Eh, berapa tuh? Ya, pokoknya apa 1,5 tambah 1,2 ya, 2,7 ya, sorry ya. Jadi teman-teman hemat 2,7 juta hanya dengan investasi return 10%. Tapi kan di kripto nggak cuma 10% teman-teman ya. Nah makanya ini bisa lebih kecil lagi nih kalau teman-teman makin jago investasinya. Oke, nah tadi masih ingat kan ya saving rate-nya adalah 5 juta. Berarti kalau kita menghitung butuh 1,5 juta per bulan, kita itu udah berkurang nih 1,5 jutanya kita alokasikan buat dana pensiun. Berarti masih ada sisa 3,5 juta.
Kalau kita pakai contoh yang tadi ya, yang bisa nabung 5 juta dan gajinya 20 juta per bulan. Nah, 3,5 juta ini itu kita alokasikan buat tujuan keuangan yang lain. Makanya saving rate itu nanti bentuknya bakal kayak begini. Ya, tadi kan aku udah tampilin ini ya. Tapi teman-teman nanti bakal setelah dihitung semuanya tujuannya apa, buat invest apa, nanti bakal jadinya adalah seperti ini. Ya. Oh, aku punya 5 juta setiap bulan yang bisa diinvestasikan. Berarti saving rate-ku adalah 25%. Anyway, saving rate yang bagus itu adalah yang setinggi-tingginya ya. Ya, jadi kalau 25 itu masih oke lah. 10% itu paling minimal, teman-teman. Kalau bisa 40%, 50% itu oke banget. Ya, uangmu bakal cepat bertambah, asetmu bakal cepat bertumbuh. Nah, saving rate yang 5 juta ini, itu kan kita bagi. 1,5-nya buat dana pensiun, 1 jutanya buat dana darurat, 2,5 juta buat dana pendidikan anak. Jadi cara financial planning itu adalah seperti ini. Ya, dengan tahap yang tadi dari cash flow, dan kita udah tahu saving rate kita berapa, tapi saving rate ini nggak akan ada kalau teman-teman nggak punya cash flow yang positif. Ya, jadi teman-teman bisa mengalokasikan ini ke berbagai tujuan yang teman-teman pengen raih kalau teman-teman udah punya yang namanya saving rate. Ya, jadi buat yang masih minus itu masih jauh lah ke sininya. Teman-teman harus bikin plus dulu. Ya, tapi kalau udah plus, teman-teman bisa memplanning dengan cara ini supaya teman-teman bisa mencapai tujuan keuangan di masa depan dengan paralel ya. Sekali jalan itu semua bisa ketabung. Ya, semoga tergambar ya teman-teman ya. Jadi tadi gambarannya intinya uang kita cuma punya 5 juta setiap bulan buat ditabung, kita harus hitung tujuan keuangan kita ada apa aja dan butuhnya berapa aja ya. Kalau kita nggak investasi, kita butuhnya 4,2 juta, tadi cuma 5 juta sisanya. Uangnya udah sisa 800.000. Ya, itu nggak akan cukup. Tapi karena kita investasi kan jadinya mengecil nih. Jadi harusnya cukup nih buat beberapa tujuan keuangan. Karena kita menggunakan investasi sebagai kendaraan. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, nextnya untuk investasinya gimana? Ya udah, nggak usah ribet karena kan kita tadi udah tentuin ya berapa untuk tujuan keuangan apa gitu ya. Tinggal dipecah aja sesuai dengan tujuannya. Maksudnya tujuannya tuh jangka waktunya ya. Misal dana darurat buat setahun lagi mau tercapai, ya jangan taruh di kripto juga gitu ya. Taruhnya mungkin di instrumen yang lebih rendah risikonya. Terus misalnya yang buat dana pensiun, boleh nih taruh kripto 1,5 juta setiap bulan. Dana pendidikan anak, kalau di atas 5 tahun, mungkin boleh juga ditaruh di instrumen yang berisiko tinggi. Ya, teman-teman tinggal alokasikan tiap bulan aja ya dengan metode yang namanya dollar cost averaging atau investasi rutin. Ya, jadi kita beli tiap bulan nanti kita bakal dapat harga rata-rata nih. Ya. Jadi ini adalah kalau di kripto mungkin ini adalah jumlah Bitcoin, Ethereum, TKO yang kita punya gitu ya akan bertambah seiring waktu dan harga belinya itu bervariasi karena kita belinya di waktu yang berbeda setiap bulan. Gitu. Ini udah paling gampang teman-teman dan paling works menurutku ya. Kalau di eh, dunia kripto selama ini aku sering menjalankan ini dan cukup works. Itu juga aku share di konten-kontenku ada beberapa konten yang aku em, apa kasih lihat kalau aku itu investasi kripto secara rutin gitu ya. Makanya di sini aku pengen kasih tau ke teman-teman kalau ini bisa banget dipakai di kripto. Ya, karena kalau kita timing the market gitu ya, timing the market itu adalah nebak di mana sih bottomnya ya. Pas kemarin Bitcoin turun ke 80.000, 75.000, kita mungkin masih berpikir kayak nanti bisa turun ke 60 kali ya, ke 70. Kita nungguin nih belum masuk. Tapi ternyata dia udah rebound dan akhirnya ke 100, 120, kita belum beli, akhirnya kita ketinggalan. Tapi kalau kita rutin tiap bulan beli 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 gitu ya, itu bikin kita akhirnya punya harga rata-rata yang terbentuk dari pembelian kita yang berkala itu. Gitu. Dan itu biasanya lebih tenang juga dari sisi emosi. Gitu. Kayak kemarin kan ya, misalnya Ethereum dari 3.800, 3.900 turun ke 3.300. Ya, kalau teman-teman nungguin di 3.000, teman-teman sekarang nggak dapat barang. Tapi kalau teman-teman pas turun 3.300 beli, pas naik lagi 3.400 beli, gitu ya, terus rutin beli, pasti sekarang udah cuan.
Ya, sesimpel itu. Nah, kalau boleh ngasih tips ya buat investasi kripto ya, ini bukan versi siapapun tapi versi aku ya, yang aku lakuin karena aku nggak trading teman-teman, to be honest. Jadi kalau buat pemula, mending fokus di kripto yang fundamentalnya good ya, bisa di Bitcoin, bisa di Ethereum, bisa di Solana ataupun semua yang secara fundamental tuh udah teruji lah. Maksudnya apa? Di beberapa cycle terakhir dia tetap ada ya, jangan yang baru muncul atau di cycle terakhir dia nggak ada apa, udah hilang gitu ya, gone, berarti tandanya kan dia nggak uh, nggak sustain. Terus yang kedua adalah fokus investasinya, jangan beli 20 kripto, 30 token gitu ya, itu kebanyakan. Tapi fokusin di satu kripto aja dan teman-teman investasi secara rutin di situ ya, metodenya dengan DCA tadi. Ya, pilih aja satu misalnya Bitcoin gitu ya. Ya udah fokus di Bitcoin sampai membesar membesar membesar. Ya, karena kan kita tahu Bitcoin itu akan selalu menjadi semakin langka, semakin berjalannya waktu ya karena ada halving dan lain-lain. Dia juga supply-nya tetap. Jadi kalau harganya naik dalam jangka panjang ya kita kalau rutin dari sekarang ya bakal oke-oke aja, bahkan returnnya bakal tetap fantastis gitu ya. Kalau nanti dia ke sejuta, kita sekarang beli di 100.000 itu udah 9 kali lipat gitu. Ya, kalau teman-teman pengen lebih maksimal, aku sarankan juga pahami siklus market kripto. Jangan pas lagi di naik-naiknya, sekarang kan udah mungkin udah setengah naik gitu ya bisa dibilang ya. Ya masih boleh lah DCA, tapi nanti ketika dia naik tinggi banget, itu jangan DCA dulu, tapi itu saatnya taking profit. Ya, teman-teman bisa jual dulu misalnya kalau mau jual, nanti hasil penjualannya dipakai lagi buat rutin lagi investasi di kripto ketika cycle-nya balik turun. Gitu. Jadi kita tuh sebenarnya cuma perlu beli pas lagi cycle-nya di bawah, pas lagi naik taking profit, pas sudah naik gitu ya, diem dulu sampai dia balik turun baru masuk lagi. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat cycle-nya tuh pasti akan ada apa kenaikan-kenaikan tapi setelah itu penurunan. Ya teman-teman kalau mau DCA, DCA itu bagusnya adalah kalau asetnya tuh bergeraknya cenderung naik gitu ya ke atas. Jadi nggak bagus kalau teman-teman belinya di atas terus dia turun. Jadi mending beli pas di bawah, nanti dia naik ke atas, teman-teman udah dapat keuntungan yang lumayan. Oke? Dan jangan lupa taking profit ya teman-teman ya, karena ya pengalaman pribadi sih sering banget round trip ya kalau di kripto karena pergerakannya sangat-sangat cepat dan eh, nggak bisa diprediksi. Jadi taking profit menurutku harus em, dilakukan ya, terutama di kripto. Oke? Terus, nah ini aku mau showcasing sedikit apa yang aku lakukan di investasiku gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang sempat lihat TikTokku gitu ya, aku sempat bikin series yang aku sebut beli kripto 200.000 tiap minggu. Ya, ini aku lakukan dari awal tahun sampai sekitar 3-4 bulan ya, berarti sampai April kalau nggak salah. Cuman 19 minggu totalnya teman-teman ya. 19 minggu berarti kan kali 200 itu adalah 3.800.000. Ya, kebetulan waktu itu aku mulai investnya pas cycle-nya lagi nggak terlalu tinggi. Ya, harganya masih pada di bawah gitu. Nah, teman-teman bisa lihat aku dapat nilai akhir dengan modal 3,8 juta itu nilai akhirnya adalah 4,6 juta. Kurang dikit. Dan itu adalah 21% teman-teman. Hanya dengan menerapkan investasi rutin. Dan ini aku sebar ke 5 kripto ya. Yang terbesar adalah Ethereum, Bitcoin dan juga sisanya ada meme coin juga, WIF sama PP dan XRP gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini driver terbesarnya adalah Ethereum ya, terus Bitcoin bahkan WIF naik 50% gitu ya. Ya, balik lagi kan jangkar terbesar ada di Ethereum. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ini buktinya ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini perjalanannya tuh 200 200 200 200 terus tiba-tiba terakhir naik dan aku stop. Gitu ya. Dapat 4,6 juta atau sekitar berapa tuh? 800.000 hanya dalam 3-4 bulan. 21% dalam waktu 4 bulan itu bagus banget teman-teman. Ya, kalau teman-teman beli obligasi negara itu 7% atau 6% per tahun.
ini 21%, 3-4 kali lipatnya hanya dalam 4 bulan. Ya, ini udah kubuktikan ternyata works gitu. Dan aku bikin lagi satu lagi, beli Ethereum 100.000 setiap hari. Cuman sebulan belinya teman-teman. Ya, teman-teman bisa cek kontennya masih ada di TikTokku. Ini aku masukin 3 juta dalam bentuk IDR nih, ini pakai toko kripto. Dan setelah 30 hari, nunggu-nunggu sedikit, bener kan Ethereum naik dari 2.500-an ke 3.800. Ternyata hasilnya jadi 4,3 juta. Aku cuan 1,3 juta hanya dalam waktu sebulanan. Ya, ini uang kecil teman-teman. Aku nggak contohin yang uang ratusan juta, miliaran. Karena aku pengen ini tuh relate ke teman-teman. Uang kecil aja kelihatan gitu hasilnya kalau kita menjalankan dengan disiplin dan benar. Ya, 1,3 juta dari modal 3 juta itu 45% loh teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat nih, awalnya 100.000, ya. Terus tiap hari aku beli tuh ketika ETH harganya 2.500-an, dan ternyata ketika dia naik ke 3.800, nih lihat, ya kan? 4,3 juta hasil akhirnya. Nih teman-teman lihat di sini, PNL 30 hari itu berapa? 52%. Ya, 1.495.000. Kalau nggak salah aku tuh close, aku benar-benar jual itu pas dia udah ya sekitaran segini. Jadi untungnya adalah 1,5 juta. 50% hanya dalam 1 bulan. Ya, yang tadi juga sama nih, teman-teman bisa lihat PNL-nya 1,4 juta. Ya, 19%. Di sini aku pas bikin kontennya adalah 21%. Jadi ya, kalau kita ngerti cara ngelola keuangan, cara investasi seperti apa, aku rasa kita bisa eh, cuan gitu ya, even di aset yang sangat-sangat berisiko sekalipun kayak kripto. Tapi kalau teman-teman nggak tahu apa-apa, cuman beli jual beli jual beli jual, ya udah hasilnya bakal ya udah cuan-cuan, rugi-rugi. Ntar ketika dihitung netnya ternyata ah, malah rugi gitu ya secara overall gitu. Jadi ini aku cuman share apa yang aku jalanin. Mungkin aku tahu banyak banget ya toko-toko di kripto yang jauh lebih hebat, tapi aku nggak cari cara buat ngalahin mereka, tapi aku cari cara yang works buat aku. Ya, sesimpel itu aja. Ya, jadi teman-teman juga nggak harus ada yang trading futures, teman-teman ikutan futures, nggak harus gitu ya. Teman-teman nggak harus ngikutin apa yang orang lain jalanin, tapi cari apa yang paling works menurut kalian. Oke, jadi nah kalian bisa beli atau jual dengan mudah di toko kripto ya. Jadi aku kasih infonya supaya teman-teman juga tahu kalau investasi itu bisa dimulai dengan sangat mudah, murah dan terjangkau ya. Di sini kalau teman-teman lihat, aku kemarin lihat di aplikasi ada zero fee. Jadi kalau teman-teman pakai buy atau sell yang ada di tengah itu nggak kena fee ya, cuman kena CFX dan juga tax gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman gunakan nih buat beli jual aset kripto. Nggak usah pakai yang trade ya, karena kalau trade itu biasanya bakal kena fee lagi ya. Tapi kalau yang di tengah ini nggak kena fee. Jadi buat pemula lebih gampang juga karena kayak nge-swap ya. Kita nggak perlu cari harga terbaik atau apa, tinggal pencet aja sekali klik gitu ya. Dan ini bisa dimulai dari 1.600 perak yang tadi Ayu bilang, 1.600 sampai 110 juta gitu ya. Jadi paling rendah adalah 1.600 buat kita bisa nge-swap IDR kita jadi token ataupun Bitcoin gitu ya. 1.600 nih aku udah coba sendiri. Jadi kemarin aku coba, aku 2.000 rupiah, ternyata bisa loh convert jadi Bitcoin. Ya, jadi buat yang masih baru kerja atau masih mahasiswa mungkin, bisa nggak? Bisa. Nggak perlu invest itu modalnya gede. Di sini udah dibuktikan kalau di toko kripto aja bisa mulai dari 2.000 gitu ya, bahkan 1.600. Oke teman-teman, semoga nggak kelamaan, ini terakhir. Jadi perjalanan untuk self healing secara finansial itu pertama dimulai dari kita mengidentifikasi dulu sumber dari stres finansial kita itu apa. Apakah utang, apakah investasi bodong, apakah kerugian investasi. Teman-teman harus tahu dulu. Ya, baru setelah itu teman-teman mulai dari yang basic yaitu cash flow dan budgeting yang tadi aku udah share. Terus teman-teman bisa cek juga saving rate teman-teman berapa ya setelah teman-teman cash flow-nya positif.
Di atas 10% nggak? Kalau bisa sih lebih daripada 10% ya. Tapi di awal kalau belum bisa ya mulai dari 10% lah. Terus investasi juga perlu tujuan. Jangan cuman casual aja, beli jual, tapi nggak tahu arahnya kemana. Bayangin kalau teman-teman nyetir naik mobil, tapi nggak tahu mau kemana, itu pasti teman-teman cuman ngabisin bensin doang. Tapi kalau kita tahu, oh kita tujuannya mau ke Bandung, kita bakal fokus. Ya. Yang terakhir adalah bangun habit investasi dengan cara dollar cost averaging. Ya, karena investasi itu paling enak kalau kita rutin dan kita disiplin. Ya, kadang-kadang kita udah mikir, wah, Bitcoin lagi murah nih. Kita beli gitu ya, pas udah naik kita nggak mau beli lagi. Padahal masih bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, itulah yang kita harus bentuk yaitu kebiasaan. Ya, dengan kebiasaan semuanya jadi lebih terukur gitu ya. Kita juga nggak terlalu mikirin mau naik mau turun, tapi kita ya udah kita jalanin yang kita bisa yang kita udah planning, yaitu kita invest berapa setiap bulan ataupun setiap minggu atau setiap hari. Ya, teman-teman. Oke, terakhir aku mau bilang teman-teman, money won't solve all your problems. Jadi dengan punya uang itu nggak bakal menyelesaikan semua masalah. Oke, tapi dengan punya good financial habits itu mungkin menyelesaikan masalah teman-teman. Ya, tadi aku udah bilang orang yang kelilit utang itu nggak bisa dikasih uang buat menyelesaikannya. Tapi dia harus mengubah habitnya supaya jadi bagus lagi dan akhirnya dia sadar kalau hutang itu sebegitu berdampak buruknya buat keuangannya. Ya, jadi sama di investasi juga sama. Teman-teman mau cuan berapapun, ya nanti pasti bakal loss lagi kalau teman-teman nggak punya kebiasaan baik. Untuk apa? Untuk belajar dan juga untuk teman-teman bisa rutin gitu ya berinvestasi. Gitu ya. Jadi kalau kita cenderung um, anggot-anggotan kayak wah lagi naik nih market crypto baru invest, wah lagi turun kita nggak invest. Justru kan kebalik teman-teman. Investasi itu selalu yang benar adalah buy low, sell high. Beli ketika rendah, jual ketika tinggi. Kalau teman-teman pas lagi Bitcoin, Ethereum naik baru beli, ya itu udah telat. Gitu. Gimana caranya supaya kita nggak takut buat beli pas lagi turun? Ya caranya dengan beli secara rutin. Bentuk financial habit-nya di investasi seperti itu. Gitu ya, karena kita tahu kripto adalah investasi yang berisiko tinggi ya. Jadi semua yang aku sebut ini juga nggak ada yang rekomendasi ya teman-teman ya. Jadi disclaimer on sekali lagi, aku beli Ethereum, beli 5 aset tadi, bukan berarti aku menyarankan teman-teman buat beli juga, tapi itu cuma contoh aja yang aku lakukan dan ternyata berhasil. Gitu. Oke, mungkin materinya sampai di situ teman-teman. Thank you buat yang udah dengerin sampai dengan di ujung ini. Aku mungkin sekarang share sedikit ya, Ayu ya, buat yang template-nya ya, supaya nanti teman-teman bisa pakai langsung. Gitu. Oke, jadi template budgeting ini sangat-sangat simpel, teman-teman ya. Jadi em, aku nggak bikin yang canggih-canggih banget gimana, karena menurutku itu akan menghilangkan esensinya. Jadi nanti teman-teman akan lihat itu template-nya adalah seperti ini ya. Oke, ini semoga udah terlihat atau aku besarin lagi deh. Oke, jadi budgeting itu sangat-sangat simpel, tapi perlu mikir bikinnya. Jadi pertama ada kolom penghasilan, ada kolom pengeluaran. Ya, ini aku udah kasih contohnya ya. Ini aku gambarin kalau ada orang gajinya 10 juta, pasangannya 5 juta, jadi total 15 juta. Nah, ini kan jelas ya teman-teman ya, ada gaji, THR, bonus, terus penghasilan lainnya, dan pengeluaran-pengeluaran primer, kewajiban, sekunder, dan tabungannya pun aku udah tulis di sini. Semoga ini bisa ngasih contoh yang baik buat teman-teman ya. Jadi nanti tugas kalian cuman perlu ngelis aja, makan kalian berapa, ya belanja berapa, ya. Kalau teman-teman nggak ada ide berapa ya makan ya, kasih batas aja 2 juta, sejuta gitu ya, kasih pagar ya sampai nanti kelihatan oh ternyata 7 juta buat primer, terus kewajiban juga di list semuanya, terus sekunder juga di list, sama tabungan dan investasi teman-teman tuh masing-masing buat apa aja gitu ya.
Kalau belum punya ini, ya udah mulai yang atas dulu. Terus aku mau bilang kalau teman-teman, budgeting yang aku percaya lebih works itu adalah dengan memisahkan pengeluaran bulanan dan tahunan. Maksudnya apa? Pengeluaran bulanan itu sumber dananya dari penghasilan bulanan, ya. Jadi di sini 15, di sini 15. Akhirnya nggak ada sisa uang kan? Karena semuanya teralokasi dengan baik. Kalau teman-teman dapat income tahunan, gunakanlah itu buat pengeluaran yang sifatnya tahunan juga. Contohnya apa nih? Ya, bayar asuransi kek, lebaran, ya, hari raya ataupun servis kendaraan, STNK. Itu semua kan bulanan tahunan kan. Dan akhirnya 30 jutanya terserap habis nih untuk pengeluaran yang sifatnya tahunan. Gitu. Karena kalau nggak kayak gitu teman-teman, ini bakal kecampur aduk, teman-teman bingung sendiri, udah males. Ya, jadi kalau aku versiku, aku bagi jadi primer, kewajiban, sekunder, dan tabungan. Terus aku juga bagi ada yang bulanan, ada yang tahunan. Nah, di sini ada rekapnya nih. Oh, penghasilan bulanannya segini. Ternyata em, apa disumbangnya dari pasangan berapa, dari kita berapa, gitu ya. Terus untuk yang pengeluaran bulanan juga sama, gitu ya. Ini nanti bakal dihitung dari sini nih, ya. Pembagiannya berapa sih ternyata? Nah, tadi saving rate itu kan dari tabungan dibagi sama pendapatan gitu ya. Jadi 3,50 juta dibagi sama 15 juta itu hasilnya adalah 20%. Oke, terus investasi juga harus kelihatan nih. Ini larinya kemana aja? Oh, buat beli mobil sekian persen, sekian persen, sekian persen. Gitu. Ya, jadi teman-teman nanti bisa explore aja sendiri untuk ini. Harusnya udah sangat-sangat self-explanatory. Ya, ini gampang banget, tapi cuman perlu teman-teman kemauan buat duduk, diem, mikir, dan ngelis semua budgetnya itu berapa. Ya, itu aja paling dari aku, teman-teman. Semoga bermanfaat materinya. Sisanya kita akan sama-sama diskusi di Q&A ya. Oke, thank you. Oke, thank you banget Kak Reman. Ini benar-benar daging banget sih. Karena ini jujur semuanya yang tadi Kak Reman sampaikan itu relate banget justru sama kehidupan aku juga gitu. Karena aku memang kayaknya mostly juga orang-orang gitu ya, maksudnya kayak dengan kedok self reward, terus juga ya mungkin karena dulu kita mikirnya kayak aku nanti kalau aku udah kerja, udah punya uang sendiri, aku mau beli apapun yang aku pengen gitu, yang sebelumnya dulu tuh kita nggak bisa beli gitu kan. Sebenarnya itu menjadi salah satu alasan juga mungkin ya untuk kita apa namanya kedok untuk self reward gitu ya. Nah, ini tuh udah banyak banget Kak pertanyaan ya. Ini kayaknya udah ada 70-an bahkan lebih ya gitu. Cuman ini aku udah ada pilih kayak 5 apa namanya pertama dulu gitu ya karena ini akan dapat rewardnya. Ini pertama dari UID-nya yang mana dulu ya. Nah ini nih, ini juga cukup banyak gitu ya. Kayaknya ini di luaran sana masih wondering gimana caranya. UID-nya 3288906. Nah ini tuh nanya nih, Kak gimana sih caranya untuk nentuin target tabungan darurat gitu ya harus kita punya. Hmm. Setahu aku sih kayak sempat ada gitu ya kayaknya waktu itu tuh yang ngomong kayak caranya itu pengeluaran bulanan kita dikali dengan 12. Nah, itu tuh bener atau enggak? Atau sebenarnya ada cara hitungan lain yang lebih tepat gitu? Hmm, oke. Jadi untuk dana darurat sebenarnya memang ini nggak ada bakunya teman-teman harus berapa. Tapi yang jadi acuan biasanya kalau aku pun menghitungnya adalah basisnya adalah pengeluaran bulanan, gitu ya. Jadi pengeluaran bulanan teman-teman harus tahu dulu pengeluaran bulanan itu berapa, ya. Makanya tadi dengan kita tahu pengeluaran kita tiap bulan berapa, kita bakal tahu butuh berapa nih buat dana darurat, ya. Jadi dengan kita tahu misalnya pengeluaran kita 5 juta setiap bulan. Berarti kita bisa mengkalikan itu dengan berapa untuk bisa dapat target dana daruratnya. Nah, kalau aku biasanya satu kepala itu adalah 3. Ya, jadi kalau misalnya 5 juta pengeluarannya berarti butuh 15 juta per kepala. Kalau udah menikah berarti kan kalinya 6. Ya, tapi kalau udah punya anak ya tinggal kalikan lagi aja. Ya toh. Jadi dana darurat ini gampangnya adalah kita kalau nggak punya income sama sekali, kita bisa hidup bertahan berapa lama?
Ya, kalau 3 bulan berarti kita nggak punya income, kita bisa bertahan 3 bulan. Kalau 6 bulan berarti kita bisa bertahan 6 bulan, ya, atau 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, dasar itulah yang jadikan perhitungan. Tapi balik lagi teman-teman, ini nggak bisa diukur secara general, tapi harus secara objektif. Dalam arti apa? Kalau teman-teman masih saving rate-nya rendah, itu punya target dana darurat terlalu tinggi, rasanya mustahil gitu ya buat bisa mencapainya. Karena saving rate-nya masih kayak targetnya 30 juta, tapi bisa nabung baru 500.000 per bulan. Gitu. Jadi nggak harus dana darurat itu dikumpulin langsung brek semuanya. Tapi kita bisa bertahap dulu. Maksudnya apa? Oh ya udah kita misalnya udah menikah nih, kan targetnya 6. Teman-teman ngumpulin 3 dulu. Ya, setelah 3 tercapai baru nanti ke 6. Ya, jadi kita itu harus bisa melihat kita itu mampunya gimana. Karena tujuan keuangan kita nggak mungkin cuma dana darurat doang. Pasti ada juga dana-dana lainnya yang butuh uang juga buat dikumpulkan gitu ya seiring waktu. Jadi balik lagi kalau misalnya patokan umumnya ya udah 3 bulan per kepala. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih konservatif bisa dinaikin. Kalau belum semampu itu bisa mulai dari 3 bulan dulu minim. Kurang lebih gitu sih mungkin ya. Oke, oke. Berarti maksudnya bisa berjenjang gitu ya. Nggak harus yang Ya, langsung brek di 12 bulan atau bahkan mungkin 24 bulan. Jadi tergantung. mm-mm. Itu mungkin bisa coba em, challenge diri sendiri dulu kali ya, Kak ya. Kayak cobain dulu Ya, 3 bulan apakah tercapai atau enggak nih. Kayak 3 bulan aja kalau nggak tercapai gimana ke 12 gitu kan ya. Oke. Betul. Oke, selanjutnya ini juga yang banyak ditanyain juga nih pasti ya. Ini kayaknya isu banget sama sandwich generation. Pasti udah tahu deh kalian Mm-mm. ini apa pertanyaannya. Apa Gimana tuh? caranya bebas financial katanya financial freedom. Nah, itu tuh ada nggak sih emang sebenarnya financial freedom dan emang ada ya tipsnya untuk bisa capai ke situ? Ah, jadi dia mau financial freedom tapi dia sandwich gitu ya atau gimana? Iya, dia ngomongnya dia kayak generasi sandwich gitu ya. Dia pengen financial freedom. Terus ada juga yang bilang dia tuh di perantauan sama yang Hmm, sandwich generation juga, tapi pengen bisa mencapai financial freedom gitu, Kak. oke. Ya, oke. Thank you buat pertanyaannya. Financial freedom itu sesimpel kayak teman-teman, gampangnya gini ya. Teman-teman dari cuan kripto aja udah bisa hidup. Nah, itu udah financial freedom lah. Gitu. Ya, jadi uangnya udah menghasilkan uang yang bisa bikin kita hidup tanpa perlu bekerja lagi. Ya, jadi cara ngukurnya gimana? Ya udah teman-teman kalau masukin ke aset ya yang paling aman misalnya obligasi negara ya dapatnya 6% per tahun ya. 6% per tahun itu bisa bikin teman-teman hidup nggak selama setahun? Ya, misalnya teman-teman tiap bulan itu pengeluarannya 3 juta. Jadi kan teman-teman butuh 36 juta ya buat bisa hidup tanpa perlu bekerja. Nah, berarti teman-teman harus bisa menghasilkan uang yang kalau ditaruh ke obligasi negara itu menghasilkan 36 juta. Supaya teman-teman bisa hidup tiap bulan tanpa perlu kerja. Gitu. Nah, pastinya bisa atau enggak bisa, tapi nggak akan mudah, teman-teman. Makanya aku selalu bilang, step untuk financial freedom itu nggak tiba-tiba eh, invest kripto dapat 50x terus financial freedom. Nggak kayak gitu, teman-teman. Percayalah itu cuma 1 banding 1 juta yang mungkin kayak begitu. Ya, tapi kita harus realistis. Kita pertama harus kerja dulu, menukar waktu kita sama uang. Ya, kita kerja untuk uang. Nah, kita dapat uang kan ya, itu adalah tahap pertama. Tahap kedua adalah kita kerja, uang kita juga kerja. Ya, maksudnya apa? Ya berarti kita kerja dan kita berinvestasi. Nah, tahap ketiga, nanti ada kalanya ketika kita udah invest sedemikian besar dan digulung dengan return, kayak tadi ya, misalnya 10% per tahun atau 20% per tahun, itu dana kita bakal terlampau besar sampai kita taruh di obligasi pun uangnya udah cukup buat memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, itulah level financial freedom. Dia ada di level 3. Ya, jadi nggak bisa kita langsung tiba-tiba pengen uang kita besar dan kita bisa hidup dari eh, apa passive income-nya.
Tapi kita harus kerja dulu, kerja sambil investasi, baru setelah puluhan tahun mungkin uangnya udah besar, itulah yang menghidupi kita untuk hidup jadi di level financial freedom. Nah, masalah dengan sandwich generation itu biasanya adalah ketat ya secara cash flow, dia bakal padat banget. Dia udah ngasih orang tua juga, jadi kayak nabungnya itu cuma sedikit. Nah, cara paling realistis adalah dengan kita strict gitu ya, ketat secara budgeting supaya nggak banyak uang bocor dan akhirnya kita bisa nabung lebih banyak. Ya, bayangin kalau udah sandwich generation terus boros lagi. Wah, itu udah makin-makin nggak akan bisa nabung gitu ya. Tapi dengan kita ketat secara budgeting, kita tetap bisa nabung dan kita tetap eh, ya tadi ya mengelola keuangan dengan baik supaya masalah finansialnya berkurang dan akhirnya bisa fokus ke kerjaan, bisa ngejar karir, bisa punya pendapatan tambahan, ya, bisa punya side hustle juga. Nah, itu akhirnya bikin kita bisa nabung lebih banyak dan akhirnya ya bukan nggak mungkin bisa mencapai financial freedom gitu. Jadi aku juga kebetulan sandwich generation ya teman-teman ya, aku juga ngasih uang ke orang tua, membiayai orang tua, membiayai adikku kuliah gitu ya. Tapi aku tetap bisa nabung lebih banyak kenapa? Karena aku punya skill-skill yang bisa aku jual dan itu bisa menambah income-ku gitu. Salah satunya lewat content creation gitu ya. Dengan sebagai content creator kan kita juga bisa punya source of income dari beberapa tempat gitu. Nah, itu yang aku lakukan. Tapi buat mencapai financial freedom pasti perjalanannya panjang, tapi step by step-nya seperti itu. Jadi harusnya possible, possible sih. Oke, oke, oke. Thank you banget Kak Rayman. Ya ini soalnya jadi mungkin bukan ya permasalahan tapi ya harus dihadapi juga ya karena mau nggak mau ya seperti itu gitu ya apa adanya cuman ini mungkin gimana pinter-pinternya kita tadi kali ya kayak mungkin bisa nyari side hustle juga. Oke, Ya, terus ini juga ada pertanyaan dari Kak Ramadan R. Ini nanti Kak Ramadan boleh kirim emailnya ya. Perihal relationship with money itu benar nggak sih kalau psikologi uang itu semakin ditahan tuh malah semakin sulit income-nya. Tapi kalau bisa build mindset uang itu akan datang gitu ya, seperti hmm, kita spend, tapi di kebutuhan yang tepat itu malah jadi auto income-nya itu jadi berdatangan. Mungkin maksudnya kalau kita pelit gitu ya, hmm. apa namanya income-nya juga akan pelit gitu. Tapi kalau kita lebih royal gitu ya dengan ya tapi kebutuhannya yang tepat itu nanti ya akan datang dengan sendirinya. Ya bukan sendirinya juga sih, mungkin ada usaha tapi akan lebih banyak gitu ya datang income-nya gitu. Itu gimana Kak? Oke, ini good question karena ini ngomongnya udah mindset dan psikologi ya. Jadi ah, coba deh cari nanti ada satu konsep namanya arigato mani. Ya, arigato terima kasih dalam bahasa Jepang, terus arigato mani namanya. Jadi itu konsepnya sama orang yang bikin itu namanya Ken Honda. Jadi dia bilang kita setiap kali mau mengeluarkan uang tuh harus berterima kasih supaya apa perputarannya baik gitu. Uang yang dikeluarkan dengan bahagia gitu ya, itu bisa balik ke kita juga dalam hal yang baik gitu. Jadi flow-nya bagus lah. Tapi kalau kita mengeluarkan kayak, harus bayar kuliah lagi nih, kenapa sih gue harus bayarin ngeluh gitu ya, itu energinya jadi negatif lah. Anggapannya kayak gitu. Akhirnya balik ke kita juga nggak bagus. Nah, balik lagi teman-teman, nggak akan ada uang datang tanpa usaha. Ya, nggak ada uang gratis, nggak ada kripto gratis, kecuali mungkin di toko kripto ya sering adain campaign-campaign atau launch drop. Jadi em, teman-teman boleh ngeluarin uang ya kalau emang perlu keluar. Ya, beda ya. Orang pelit itu adalah orang yang nggak pengen mengeluarkan uang sama sekali. Ya, tapi kalau teman-teman mengeluarkan uang ketika emang perlu mengeluarkan uang, nah, itulah yang disebut dengan apa hemat ya. Hemat sama pelit itu beda. Kalau pelit itu benar-benar nggak mau keluar uang, tapi kalau hemat dia bakal eh, menjaga gaya hidupnya. Tapi kalau emang perlu keluar uang, dia bakal keluar. Gitu. Balik lagi ya, kalau hal ini sebenarnya nggak mutlak pasti akan kayak begitu. Tapi dari yang aku alami, dari yang aku lihat, orang semakin banyak memberi gitu ya, itu nggak bikin miskin. Nggak bikin orang jadi kelaparan, tapi malah jadinya makin banyak apa berkat-berkatnya, akhirnya dia bisa eh, lebih kaya lagi mungkin kayak gitu ya. Nah itu juga soal mindset sih. Tapi masalahnya adalah
teman-teman nggak bisa mengharapkan itu ya tanpa teman-teman realistis juga. Maksudnya teman-teman cuma punya uang 10 juta, terus teman-teman ngasih uang 10 jutanya ke orang lain itu kan sama aja bohong gitu. Teman-teman mengharapkan uang balik, tapi teman-temannya sekarang jadi nggak punya uang. Ya, jadi nggak bisa tanpa effort, tanpa ada usaha dari kita untuk bisa menuai lah apa yang udah kita tabur. Gitu. Jadi yes, kalau menurutku mengeluarkan uang aja sewajarnya, selama kita sewajarnya gitu ya, dan kita tetap bekerja dengan jujur, dengan rajin, kita juga ya berdoa mungkin gitu ya, pasti akan datang juga kebaikan-kebaikan. Kan kebaikan yang kita dapatkan ketika kita mengeluarkan uang belum tentu uang juga. Bisa jadi kesehatan, ya bisa jadi umur panjang, gitu. Jadi jangan lupa kalau em, uang itu nggak selalu dibalas dengan uang, ya. Tapi bisa jadi kayak ada juga momen di mana kita ngebantuin orang lain terus tiba-tiba kripto kita cuan, ya bisa jadi itu kebetulan atau emang ya itu yang kita dapat dari kita membantu orang lain. Ya, tapi jangan jadikan itu satu-satunya patokan. Mindset boleh karena aku selalu saranin buat kalau ngeluarin uang itu harus happy. Ya, kalaupun ya kita rugi ataupun cut loss ya ambil sisi positifnya. Karena kalau kita udah negatif, kita berubah karena ada yang terjadi sama uang kita, itu bikin kita jadinya eh, secara psikologis bakal nggak sehat ya, keganggu gitu. Tapi sebisa mungkin apapun yang terjadi ya udah happy aja gitu, keluarin uang kalau emang perlu ya udah, ya cut loss kalau emang perlu cut loss, taking profit walaupun nggak gede-gede amat ya udah gitu. Jadi biarkan uang itu mengalir, tapi kita juga harus make sure kita layak buat dapat uang lebih ataupun berkat lebih. Dengan cara apa? Kita belajar yang rajin, kita kerja yang jujur, gitu ya. Karena mustahil lah kita bisa kaya kalau kita cuman mengeluarkan uang, tapi kita nggak ngebangun diri kita jadi orang yang bermanfaat, jadi orang yang baik, jadi orang yang disegani sama orang lain. Gitu kali ya, jawabannya mungkin agak-agak spiritualis deh. Gak apa-apa Kak, mantap. Oke banget ya Bang. Aku ini sih, maksudnya ini soalnya pertanyaannya tuh pertanyaan yang bisa bilang relate sama sejuta umat gitu ya. Ju- Mm-mm. Jujur aja emang ini tuh jawaban-jawabannya ini jawaban-jawaban yang memang diharapkan gitu Kak sebenarnya tadi. Oke, terus ini ada mungkin kayak dua pertanyaan lagi ya Kak ya. Ini tadi udah Mm-mm. tiga, ini dua pertanyaan lagi. Ini ada dari um, UID 3991882. Nah, ini dalam konteksnya self healing financial. Ini gimana sih langkah tepat untuk rekonstruksi kembali gitu ya mindset keuangan setelah mungkin ini kakaknya mengalami tekanan finansial akibat utang. Mungkin sebelumnya ada hutang atau kerugian investasi. Hmm. Nah, ada nggak sih pendekatan khusus yang mungkin bisa digunakan dari sisi psikologi keuangan gitu ya? Mungkin gimana ya cara recovery-nya gitu, Kak? Oke. Kalau orang udah pernah kelilit utang, biasanya kapok lah ya, pasti nggak mau balik lagi ke situ, aku yakin. Tapi cara buat recovery-nya adalah ya dengan mengelola keuangan sedini mungkin setelah kita terbebas dari masalah tersebut gitu ya. Jadi ibaratnya udah kena utang, gara-gara apa? Ya gara-gara cash flow kan nggak bener kan, minus, 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 akhirnya berutang. Kedepannya cara merecovery-nya adalah dengan ya jangan berhutang. Caranya gimana? Dengan cash flow-nya jangan minus lagi. Gitu. Jadi nggak tiba-tiba um, healing gitu ya, terus tiba-tiba udah normal lagi. Karena itu pasti bakal membekas, bakal traumatis. Nah, gimana caranya supaya orang yang udah kena kanker gara-gara rokok nggak ngerokok lagi? Ya dengan mengingat betapa perihnya kalau kena kanker. Ya, ketika dia udah sembuh, cara supaya nggak kena kanker lagi gimana? Ya jangan ngerokok lagi. Supaya nggak ngerokok lagi gimana? Ya udah jangan ada akses ke rokok sama sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau recovery pelan-pelan, itu pasti ada jalannya, tapi nggak akan bisa jalan mulus, lancar tanpa kita yang punya self control gitu ya. Kita nggak bisa kalau kita nggak mengendalikan diri sendiri. Berapa banyak sih orang yang udah berhenti minum alkohol, udah berhenti merokok tapi ngerokok lagi, udah berhenti selingkuh tapi selingkuh lagi, gitu ya? Karena kan udah recovery tapi nggak bisa mengontrol dirinya.
Tuh. Cara buat mengontrol diri paling gampang adalah ya dengan kita melakukan perencanaan. Ya, jadi tadi stepnya udah bener sih. Kalau udah ada utang, ya selesaikan dulu hutangnya gimana pun caranya. Ya, cari tahu gimana cari pinjaman, cari pertolongan. Tapi setelah ditolong, jangan balik ke situ lagi. Ya, karena kasihan orang yang nolong udah nolongin, berharap bisa berubah, tapi nggak berubah kan jadinya sama aja. Yang perlu diubah itu adalah mindset dan habitnya. Ya, kebiasaan berutang itu adalah nggak mungkin tiba-tiba, oh, gue kayaknya pengen ngutang deh. Nggak ada orang yang kayak gitu. Pasti orang tuh ngutang karena ada masalah dulu. Masalahnya apa? Cash flow-nya minus tadi. Ya kan? Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dia pengen ngutang. Ya, jadi dengan kita eh, mengubah kebiasaan kita yang tadinya nggak budgeting jadi budgeting, itu aja udah jadi game changer buat keuangan kita. Yang menjauhkan kita dari hutang. Gitu. Tapi kalau kita nggak mulai, cuman oke utangnya udah lunas, terus kita cuman sebentar tahu utangnya lunas, terus kita begitu lagi, kita boros lagi, kita seenaknya dengan uang kita, ya itu mah nggak akan merubah apapun. Ya jadi recovery itu nggak bisa berdiam diri aja, tapi kita juga harus berusaha menghilangkan kebiasaan buruk dan mengubah dengan kebiasaan baik. Ya toh bisa jadi kalau misalnya kita biasanya beli makan tanpa mikir, sekarang hitung-hitungan. Sehari budget makannya cuma 20.000. Ya udah cari yang di bawah 20.000. Nah, itu kan cara untuk mencegah kita kebablasan dan akhirnya boros dan akhirnya berlebih pengeluarannya dan akhirnya ke utang lagi. Gitu. Jadi cara recovery-nya dengan menjalankan semua tadi step by step ya, satu-satu dan lama-lama kebiasaan yang berubah itu baru bisa berubah. Gitu. Oke, thank you Kak Rema. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Ini juga kayaknya terkait perhutangan juga ya, gitu ya. Utang semua ya? KPR. KPR juga hutang kan ya, Kak? Ya. Nah, ini dari Kak Ahmad Ridwan. Ini juga Kak Ahmad tolong kasih emailnya atau UID-nya ya di kolom apa Q&A-nya. Jadi penghasilannya Kak Ahmad ini 10 juta. Nah, saat ini tuh lagi ada KPR, bunganya tuh 4%. Jadi angsurannya tuh kurang lebih 3,2 juta lah. Nah, Kak Ahmad ini belum bisa membayangkan ketika nanti udah masuk floating yang maksimal. Hmm. Nah, ini juga, ini aku sering juga dapet ini ya, maksudnya kayak konten-konten orang tuh kayak bahas tentang floating yang maksimal. Mm-mm. Nah, tujuan saya investasi itu kan untuk melunasi KPR-nya biar lebih cepat lunas gitu ya. Karena ada pembayaran ekstra tiap tahunnya karena apakah seperti ini direkomendasikan tanpa mempunyai dana darurat? Sorry, yang terakhir apa? Dan darurat? Eh, apakah yang seperti ini itu direkomendasikan untuk mungkin nggak punya dana darurat dulu gitu? Oh, oke. 3,2 juta dari 10 itu 32% ya. Jadi secara batas udah di atas batas 30% sih punya cicilan segitu ya. Apalagi ketika floating. Kalau floating itu bisa ya mungkin 3,32 jadi 4 juta kali gitu ya. Dan itu bikin jadi 40% income udah lari ke KPR. Nah, itu kurang sehat juga. Jadi, balik lagi teman-teman, kalau teman-teman pengen invest banyak, invest dan punya aset banyak itu kalau ada utang susah gitu. Nah, KPR ini saranku adalah kalau bisa jangan ditelan cicilannya tiap tahun atau tiap bulan. Tapi planning juga gimana caranya supaya kita bisa melunasi sebelum jatuh temponya 20 tahun, 30 tahun. Itu karena kalau teman-teman KPR beli rumah 1 miliar, KPR-nya 20 tahun, itu bisa bayar jadinya 2 miliar gitu. Rumahnya 1 miliar, bunganya 1 miliar juga, jadi 2 miliar gitu. Nah, jadi kalau kita pengen KPR sebenarnya yang ideal adalah kalau dari sisi financial planning adalah kita lunasin sebelum jatuh tempo 20 tahun tadi. Misalnya 5 tahun, 10 tahun kita udah lunasin. Tapi masalahnya kalau pengen lunasin itu perlu nabung lebih banyak juga. Jadi kalau tadi kasusnya udah 3,2 cicilan nanti bakal jadi 4 juta, income cuma 10 juta. Itu gimana caranya usahain income lu naik gitu. Karena kalau income nggak naik, itu semuanya bakal terhimpit ya. Pengeluaran sekunder terhimpit, kewajiban terhimpit, primernya juga bisa terhimpit karena 40% udah lari ke bayar utang. Dan itu nggak ideal menurutku.
Gitu. Terus apakah jadinya nggak perlu punya dana darurat? Jangan, justru itulah saatnya buat punya dana darurat. Tetap punya dana darurat ya. Karena balik lagi, darurat itu nggak pernah bisa ditebak apa yang terjadi. Ya, kalau nggak punya dana darurat sama aja kayak kita nggak punya pertahanan, lebih gampang kebobolan. Ya, jadi kalau kita pengen semuanya baik-baik aja, tetap punya dana darurat dan cari cara gimana supaya kita bisa menekan cicilan KPR ini. Ya, mungkin evaluasi ulang KPR-nya, cari bank lain mungkin yang bisa ngasih bunga lebih rendah kalau bunga yang sekarang ketinggian. Atau tadi cari side hustle supaya income kita naik. Karena kalau 3,2 juta dari income 10 juta 32%. Tapi kalau income-nya 20 juta, naik jadi 20 juta, itu cuma 16%, which is sehat. Kalau 32% nggak sehat menurutku. Gitu ya. Jadi itu sih. Semoga jadi pelajaran juga ya buat teman-teman yang belum punya utang. Kalau nyicil ataupun punya utang itu usahain jangan di atas 30% dari income atau lebih bagus lagi nggak punya utang sama sekali. Akhirnya bisa invest pol-polan, saving rate-nya juga biasanya lebih tinggi untuk orang-orang yang nggak punya utang. Tapi kalau udah terlanjur, jangan pasrah. Pelajari gimana caranya KPR itu bisa dilunasi lebih cepat. Gimana caranya supaya kita itu nggak kemakan bunga KPR yang sedemikian besar ketika floating. Gitu. Jadi perbanyak referensi, dalemin, karena tanpa paham kita nggak akan bisa melakukan apapun. Ya, mau di kripto kayak, mau di saham, mau di KPR, mau di apapun itu, utang, kalau kita nggak ngerti, nggak paham tentang utang kita, tentang KPR kita, ya mau ngapain juga kita nggak akan make sense. Gitu. Ya, caranya adalah dengan kita pahamin dulu. Apapun itu pelajarin dulu aja. Klausul-klausul KPR-nya dibaca. Kalau pelunasan percepat kena berapa, berapa persen. Terus kita butuh nabung berapa ya untuk misalnya melunasi outstanding KPR kita yang sisanya berapa gitu. Misalnya nyicil rumah 1 M, sisa outstandingnya 800 juta. Nah, 800 juta itu kalau pengen digebuk gitu ya, dilunasin 5 tahun lagi butuh nabungnya berapa. Nah, itulah yang akhirnya jadi target buat kita bisa mencapai income tertentu supaya kita bisa melunasi KPR sebelum jatuh tempo. Gitu. Jadi balik lagi teman-teman, karena ini kasusnya sangat-sangat personal gitu ya, sangat-sangat pribadi, aku nggak bisa ngasih advice yang beneran spesifik karena kan baik lagi ya nggak bisa kita menilai ataupun menjudge ataupun ngasih saran kalau aku nggak bener-bener pahamin konteksnya secara full. Jadi please banget jangan diambil mentah-mentah tapi ambil yang baiknya aja yang kira-kira possible dilakukan. Tapi kalau misalnya emang belum possible ya udah dicari tahu lagi gitu ya atau bisa konsul ke financial planner terdekat gitu ya, cari advice. Karena kalau kita mikir sendiri biasanya buntu, tapi kalau kita cari second opinion dari pihak ketiga atau financial planner biasanya nemu tuh, oh ternyata begini. Syukur-syukur bisa di-planningin supaya perencanaan KPR, pelunasan KPR-nya bisa berjalan, gitu ya. Jadi ya mungkin yang bisa aku jawab atau share di malam hari ini mungkin sebatas itu ya. Selebihnya tolong uh, apa cari apa solusi masing-masing yang emang bisa ngasih kita jalan keluar ataupun at least second opinion lah. Ya, oke, thank you ya Kak. Ya, emang berat juga ya gitu ya kalau cicilan. Tapi aku baru tahu deh, yang berarti yang sehat itu adalah under 30% dari Mm-mm. income kita ya. Income. Ya, Mm-mm. kalau oke, tapi yang namanya cicilan hutang gitu kan berat ya, guys. Eh, Lebih enak kayaknya kalau nyicil pakai DCA-nya atau ke kripto tuh masuk. Biar bisa kayak tadi itu Kareman tuh itu enak banget tuh 4 bulan dapat Hmm. 1%, loh. Lumayan banget ya nggak ngapa-ngapain gitu ya maksudnya tinggal nyicil-nyicil beli aset doang tapi tetap sih tadi ya kata Kareman bilang juga tetap do your own research jangan ditelan mentah-mentah sesuaiin juga sama apa namanya em, kalian gitu ya maksudnya kayak resiko yang kalian masing-masing juga itu harus disesuaikan juga gitu karena kan kita juga nggak bisa cuman nge-copy em, istilahnya kayak portofolio orang gitu ya belum Hmm. tentu cocok sama kita kan gitu. Oke, Ya. ini sebenarnya ada banyak banget ke pertanyaannya tapi mohon maaf Mm-mm. saya ini udah melebihi dari jam yang
Seharusnya dan sorry banget ya Kak, ini kita kayak keasikan ngobrol, keasikan jawabin pertanyaan, jadi melebihi dari waktu yang seharusnya. Tapi terima kasih Aman. banyak ya Kak Raymond. Ini webinar pertama, tapi ini daging banget, jadi harusnya kita bisa bikin webinar selanjutnya. Ya, karena asik banget untuk pembahasannya. Oke, thank you banget untuk teman-teman tadi, untuk 5 orang pemenang tadi. Nanti akan dihubungi lewat email untuk yang emang belum ada UID atau emailnya gitu ya. Tapi nanti untuk yang udah ada UID atau emailnya nanti kita bisa langsung distribusikan maksimal 14 hari kerja ya gitu untuk hadiahnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Reman atas Terima ilmunya. kasih Ayu, terima kasih Ya, teman-teman terima semua. kasih teman-teman semua juga. Sampai bertemu di event-event toko kripto selanjutnya. Sekian, selamat malam dan salam to the moon. Thank you, Kak. Thank Thank you you semua. semuanya. Selamat malam.